Nah, di antara komentar Kiai Idrus Romli yang menyimpang dari para kiai-kiai NU dan kontroversial itu di antaranya adalah ikut menyalahkan Banser ketika menjaga gereja. Ya, menurutnya kenapa Banser menjaga gereja? Karena Banser sudah dipimpin orang-orang yang tidak soleh. Ya, itu kata Kiai Haji Idrus Romli. Karena dulunya Banser itu lurus kata beliau, tapi karena sudah dipimpin orang yang tidak soleh, makanya dia jagalah gereja. Gitu. Nah, Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh, Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Nah, yang aneh, ini kan dia kok tahu orang itu kok tidak cinta. Apa dia tahu hati seseorang, hatinya seseorang? Ya, apa dia itu tahu hatinya seseorang? Padahal Heri Pras ini, ya, kalau ada seseorang dianggap tahu tentang hal-hal yang gaib, kemudian dianggap wali, dia langsung menyangkal dengan tegas. Wali apa? Wali halu, kan biasanya gitu. Wali apa? Wali halu, kan biasanya dia begitu. Nah, tapi ternyata dia dalam hal ini kok menjadi halu sendiri, malah ikut halu sendiri. Kok sok tahu hati seseorang? Dia kok bisa tahu hati seseorang? Tahu dari mana ya, saudara Heri Pras? Anda kok bisa tahu orang itu cinta Nabi atau tidak? Ya. Terus kemudian seperti kamu menganggap Buya Syukur itu murtad, itu hanya karena apa? Buya Syukur kamu anggap dia mengajarkan doktrin-doktrin ya, yang kamu anggap sesat. Padahal kamu menganggap Buya Syukur itu doktrinnya sesat, itu kan dari anggapanmu, dari pemahamanmu, yang mungkin keilmuanmu itu yang justru yang masih pas-pasan. Kenapa kamu belum bisa menangkap? Tapi anehnya kamu sudah bisa tahu kalau orang itu sudah murtad. Ini kan kamu berarti kan sok tahu, tidak tahu tapi sok tahu ya. Ya ini tolong dikurangi lah untuk saudaraku Heri Pras. Baik, sekarang saya tanya sama saudaraku Heri Pras. Lebih baik mana orang yang berjoget-joget itu hanya nyanyi-nyanyi saja ya, dengan mengucapkan syair-syair lagu, dia bernyanyi aja, atau orang yang berjoget tapi dengan membaca sholawat ya, tapi dengan nyanyinya itu isinya sholawat, lebih baik mana ya? Ayo coba dijawab ya. Ya beginilah potret mereka, para ustadz-ustadz Wahabi dan para pengikut-pengikutnya ya. Kita bisa lihat memang mereka ini seperti inilah. Mereka itu sebenarnya mereka itu tidak tahu kebenaran aslinya, tapi mereka sok tahu. Terus kemudian karena mungkin entah ya rasa tidak suka, karena rasa sudah terlanjur benci ya, sudah terlanjur antipati dengan kelompok yang berseberangan dengan pemahaman mereka, akhirnya dikit-dikit mereka akan menuduh, oh ini sesat, oh ini mereka murtad, oh ini mereka kufur dan sebagainya. Jadi kita sudah melihat potret-potret mereka semacam inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas lagi tentang Heri Pras ya, saudaraku Heri Pras. Ini perlu sekali untuk terus saya bahas karena Heri Pras ini masih kowar-kowar menjelek-jelekkan Banser, dan makin lama agak semakin parah, tidak hanya Banser saja tapi juga para kiai-kiai NU. Nah, ternyata Heri Pras ini berani menjelek-jelekkan Banser sampai kayak segitunya ya. Sampai kayak segitunya itu diantara penyebabnya adalah karena ada Kiai NU yang menyalahkan Banser ketika menjaga gereja. Banser ketika menjaga gereja itu ada Kiai NU yang ikut menyalahkan. Kiai itu adalah Kiai Haji Idrus Romli yang akhir-akhir ini
itu Kiai Haji Idrus Romli ini masih berhalusinasi tentang nasab habaib yang katanya sambung ke Rasulullah. Mungkin dikira Harry Pras pernyataan Kiai Haji Idrus Romli ini itu mewakili para kiai-kiai NU ya, mewakili para kiai mayoritas kiai di NU ya. Mungkin dikiranya begitu. Jadi dia seperti kayak banser aja itu dari kiai NU sendiri itu menyalahkan kok, apalagi orang yang non NU. Mungkin dikiranya begitu ya. Padahal aslinya malah sebaliknya ya, justru Kiai Idrus Romli ini itu dianggap kiai yang sering menyimpang. Aslinya Kiai Idrus Romli ini adalah kiai yang sering menyimpang dari pakem NU. Nah, kenapa Kiai Idrus Romli ini dianggap berhalusinasi? Karena sampai pada saat ini beliau Kiai Idrus Romli itu masih meyakini bahwa habaib itu, para habaib itu masih dzurriyyah Nabi. Padahal di samping sudah jelas-jelas nasab para habaib ini setelah dikaji dan diteliti dengan berdasarkan sumber-sumber referensi kitab-kitab pada zamannya, ternyata tidak ada yang mencatat nasab mereka itu sambung ke Rasulullah. Di samping itu apalagi kalau mau melihat fakta dari kebanyakan perilaku-perilaku mereka yang memang rusak akhlaknya, bejat perilaku mereka dan mengajarkan, dan banyak di antara mereka itu yang mengajarkan doktrin-doktrin sesat dan halu dengan hadis-hadis palsu karangan mereka sendiri. Tapi oleh Kiai Haji Idrus Romli, Habib-habib yang sudah jelas-jelas dalam isi ceramahnya sering mengajarkan doktrin-doktrin halu ini, ternyata masih dianggap oleh Kiai Haji Idrus Romli sebagai cucu Nabi. Kalau ada orang yang semacam ini, tentu kita kan sudah bisa menilainya sendiri ya. Nah, di antara komentar Kiai Idrus Romli yang menyimpang dari para kiai-kiai NU dan kontroversial itu diantaranya adalah ikut menyalahkan Banser ketika menjaga gereja. Menurutnya kenapa Banser menjaga gereja? Karena Banser sudah dipimpin orang-orang yang tidak soleh. Ya, itu kata Kiai Haji Idrus Romli. Karena dulunya Banser itu lurus kata beliau, tapi karena sudah dipimpin orang yang tidak soleh, makanya dia jagalah gereja. Begitu. Nah, Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh, Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Ya, sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik, tulus orangnya. Kadang saya bawa nyupir kemana-mana, kadang suruh jaga apa, datang itu Pak Lol cuma dikasih nasi bungkus itu. Dan itu kadang-kadang sama orang diejek, pasukan nasi bungkus. Jangan. Ya memang orang suruh jaga terus, nggak dikasih makan. Kalau mati siapa yang tanggung? Mereka ini tulus. Ya cuma karena pemimpinnya tidak soleh. Doakanlah mudah-mudahan Banser punya pemimpin yang soleh. Kiai Idrus Romli yang ngomong. Dan Kiai Idrus Romli menyatakan, marilah kita doakan agar Banser mendapatkan pemimpin yang soleh. Apakah tidak malu kepada Kokam Muhammadiyah? Kokam Muhammadiyah menjaga kajian-kajian salaf, menjaga kajian-kajian Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mereka jaga, ya. Oh enggak, kalau dari Banser dibubarkan. Allah. Nah, komentar-komentar yang suka menuduh orang dan menganggap dirinya paling benar, ini mirip sekali dengan ustadz-ustadz Wahabi dan para pengikut-pengikutnya, ya seperti Harry Pras ini, seperti yang suka merasa paling benar sendiri. Jadi mudah sekali menjustis orang, menuduh orang itu soleh atau tidak, ya orang itu sesat atau tidak. Itu biasa ciri-ciri para ustadz-ustadz Wahabi dan pengikutnya. Biasa seperti itu. Ya pokoknya kalau ada kiai siapapun itu kok sampai berseberangan dengan para ustadz-ustadz Wahabi ini, mereka pasti langsung, mereka tanpa ampun langsung tuduh seenaknya. Itu sudah menjadi kebiasaan dari mereka. Tapi walaupun sikap Kiai Haji Idrus Romli itu tidak bisa dibenarkan, tapi masih bisa dimaklumi karena beliau memang tahu banyak tentang agama. Kiai Idrus Romli ini memang
memang tidak diragukan lagi pengetahuannya tentang agama. Itu masih sangat dimaklumi. Tapi kalau Heri Pras bersama Ustadz Syafiq Riza Basalama atau para ustadz Wahabi lainnya yang dibelanya itu sudah sangat parah sekali. Karena mereka tidak hanya merasa paling benar, tapi juga merasa lebih tahu tentang diri orang lain. Tidak hanya merasa paling pintar dan benar, tapi dia sudah merasa tahu, ya, sudah merasa tahu diri tentang orang lain, ya. Padahal pengetahuan mereka itu seperti kayak Heri Pras dan para ustadz Wahabi itu sebenarnya masih pas-pasan, ya. Sebenarnya masih pengetahuannya masih sangat pas-pasan. Ya seperti dalam komentarnya Heri Pras itu ketika ada orang yang bersolawat sambil joget-joget, itu dia menganggap orang yang bersolawat semacam itu, orang itu berarti tidak cinta. Itu dianggap Heri Pras, orang yang bersolawatan seperti itu sambil joget kayak gini, itu dianggapnya telah menghina Nabi, berarti tidak cinta Nabi orang itu yang bersolawatan seperti itu, ya. Nah yang aneh, ini kan dia kok tahu orang itu kok tidak cinta. Apa dia tahu hatinya seseorang, ya? Apa dia itu tahu hatinya seseorang? Padahal Heri Pras ini, ya, kalau ada seseorang dianggap tahu tentang hal-hal yang gaib, kemudian dianggap wali, dia langsung menyangkal dengan tegas. Wali apa? Wali halu, kan biasanya gitu. Wali apa? Wali halu, kan biasanya dia begitu. Nah, tapi ternyata dia dalam hal ini kok menjadi halu sendiri, malah ikut halu sendiri. Kok sok tahu hati seseorang? Dia kok bisa tahu hati seseorang? Tahu dari mana ya, saudara Heri Pras? Anda kok bisa tahu orang itu cinta Nabi atau tidak? Ya. Memang ente siapa? Wali halu juga, kok bisa tahu? Memangnya kamu tahunya dari mana? Orang-orang yang joget-joget itu kok bisa kamu anggap sebagai orang yang tidak cinta Nabi, atau terus sebaliknya orang itu menghina Nabi? Tolol, kalian yang tolol. Solawat di koplo-koplo jadi joget orang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Joget sana sini, joget. Salam sejahtera Nabi Muhammad, begini-begini. Apa itu? Ajaran model apa itu? Kalian kepada guru kalian di kelas, di sekolah saja, cium tangan, dorong-dorongan, bentrok tawur di bawah. Lebih baik orang yang joget-jogetan di acara konser daripada di acara selawatan. Nanti saya berekspresi seperti ini, disangka saya nantang. Saya memang nantang ajaran kalian. Ya, kenapa kok kamu bisa tahu? Memangnya kamu tahunya dia itu memang benci atau tidak cinta Nabi itu dari mana? Apa dari joget-jogetnya? Karena dia bergoyang-goyang tadi kayak begitu, terus kamu anggap orang yang sholawat sambil goyang-goyang itu berarti tidak cinta. Terus bagaimana dengan apa yang sedang kamu lakukan? Kamu perbuat tadi, yang sedang memberikan contoh tadi itu, gini-gini itu. Kalau kamu saudaraku Heri Pras menilai seseorang itu dari perilakunya, berarti dirimu juga termasuk tidak cinta Nabi. Karena kamu tadi kan habis goyang-goyang kayak gitu, kan gitu. Kalau dirimu dituduh seperti itu, pasti akan menolak dengan tegas, ya. Kan pasti kamu akan menolak, karena maksud kamu tadi adalah memberikan contoh orang yang sedang goyang-goyang, ya. Ya. Lalu terus bagaimana dengan orang lain yang kamu tuduh tidak cinta Nabi, malah menghina Nabi, tapi sebenarnya dia juga sama seperti kamu tadi, dia tidak ada niatan sama sekali ketika joget-joget itu, tidak ada niatan sama sekali untuk menghina Nabi. Apalagi kok menghina. Dia itu malah justru cinta kepada, menunjukkan ekspresi cintanya kepada baginda Nabi. Coba ini direnungi, ya. Coba hal-hal semacam ini direnungi, ya. Jangan asal ngomong, tuduh kalau orang itu berarti kamu tidak cinta Nabi dengan hanya melihat tindakannya aja, ya. Terus kemudian seperti kamu menganggap Buya Syukur itu murtad, itu hanya karena apa? Buya Syukur kamu anggap dia mengajarkan doktrin-doktrin ya, yang kamu anggap sesat. Padahal kamu menganggap Buya Syukur itu doktrinnya sesat, itu kan dari anggapanmu, dari pemahamanmu, yang mungkin keilmuanmu itu yang justru yang masih pas-pasan. Kenapa kamu belum bisa menangkap? Tapi anehnya kamu sudah bisa tahu kalau orang itu sudah murtad. Ini kan kamu berarti kan sok tahu, tidak tahu tapi sok tahu, ya. Ya ini tolong dikurangi lah untuk saudaraku Heri Pras. Ya, baik, sekarang saya
saya tanya sama saudaraku Heri Pras, lebih baik mana orang yang berjoget-joget itu hanya nyanyi-nyanyi saja, ya, dengan mengucapkan syair-syair lagu, dia bernyanyi aja, atau orang yang berjoget tapi dengan membaca sholawat, ya, tapi dengan nyanyinya itu isinya sholawat. Lebih baik mana? Ya, ayo coba dijawab ya. Lebih baik mana orang yang berjoget hanya nyanyi-nyanyi saja, mengucapkan syair-syair aja, apalagi syairnya itu berbau pornografi dan sebagainya. Lebih baik mana sama orang yang berjoget-joget tapi dia nyanyinya itu diisi dengan sholawat. Lagu-lagunya itu isinya adalah sholawatan. Lebih baik mana? Kalau masalah urusan itu orang menghina, kita kan tidak tahu isi hati seseorang. Itu kan tergantung niatnya orang ya. Yang perlu Anda pahami, orang menghina baginda Nabi atau tidak, itu ada di dalam hatinya ya, di niatnya ya. Tolong ini dipahami ya. Terus ada lagi tentang komentarnya Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang juga tidak jauh beda dengan para ustadz-ustadz Wahabi lainnya dan para pengikutnya ya. Itu sok tahu juga ini di sini mengenai Ibu Pertiwi ya, mengenai Ibu. Nah, menurutnya Ustadz Reza Basalamah ini, ketika orang menyebut Ibu Pertiwi, karena Ibu Pertiwi menurut pemahaman Ustadz Syafiq Reza Basalamah ini adalah Dewi penguasa bumi, maka bagi orang yang menyebut Bumi Pertiwi itu dianggap dia berarti orang itu mengakui adanya Tuhan selain Allah. Ya, berarti orang itu menyebut mengakui adanya Tuhan selain Allah, hanya mengucapkan Ibu Pertiwi. Ya. Padahal orang mengucapkan Ibu Pertiwi itu tidak ada niatan sama sekali untuk mengakui adanya Tuhan selain Allah, ya. Ini aja walaupun misalkan arti Ibu Pertiwi itu memang Dewi penguasa bumi ya, kalau memang artinya seperti itu, Dewi penguasa bumi, orang yang mengucapkan itu tidak bisa dianggap orang yang musyrik atau meyakini Tuhan selain Allah. Karena masalahnya dia memang tidak tahu tentang arti dari kata-kata itu. Kalau dia memang belum tahu, tidak tahu tentang arti kata-kata itu, ya tidak bisa orang itu dianggap telah mengakui. Bagaimana orang yang tidak tahu itu ada niatan dia untuk mengakui adanya Tuhan selain Allah. Wong dia itu tidak tahu arti dari kata Bumi Pertiwi. Misalkan kalau artinya seperti itu, bahwa Bumi Pertiwi itu adalah Dewi penguasa, Dewi penguasa bumi. Ya, itu aja tidak bisa dianggap. Apalagi kalau arti Ibu Pertiwi yang sesungguhnya tidak seperti itu, ya. Ternyata tidak seperti itu, bahwa Ibu Pertiwi adalah bumi tempat tumpah darah kelahiran, ya, kelahiran manusia. Kalau walaupun diartikan semacam itu, penguasa bumi, itu aja tidak bisa karena orang tidak ada niatan kok. Orang dianggap apa itu menghina, orang dianggap itu kufur, orang dianggap itu musyrik kalau memang dia itu betul-betul mengakui pencipta bumi ini ada selain Allah. Itu baru dianggap ya. Ya inilah kesalahan orang-orang Wahabi Salafi, seperti orang memegang batu nisan misalkan. Itu kan yang biasa dikritik mereka ketika ziarah kubur. Ketika ada orang memegang batu nisan, kok sudah dianggap oh orang itu apa minta-minta sama yang ahli kubur. Apa betul mereka itu minta-minta cuma memegang? Kan begitu. Mereka itu meminta doa kalau kalian paham. Ya mungkin ada orang yang orang Islam NU yang mungkin ada yang masih awam, tidak begitu paham ketika ada kegiatan ziarah kubur itu dianggapnya orang yang ziarah kubur itu meminta sama orang yang dikubur. Memang ada orang NU yang masih belum paham seperti itu, tapi kebanyakan orang NU itu sudah paham, sudah tahu semua bahwa mereka itu minta doanya orang yang ada dikubur ya. Mereka itu hanya cuma minta doanya, bukan meminta. Dia minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ahli kubur. Seperti kita ini minta didoakan orang tua kita agar besok kita sukses. Kita minta doakan orang tua agar kita ini diberikan Allah rezeki yang melimpah, rezeki yang pahala. Jadi dia minta doanya, ya, bukan meminta pada orang itu. Terus mungkin ada pertanyaan, orang lain itu tidak bisa. Nah, kalau itu sudah
keyakinan ya, sudah pendapat berbeda ya. Kalau meyakini apakah orang yang sudah mati bisa dimintai, kalau itu sudah menurut pendapatnya masing-masing, keyakinan yang berbeda ya. Tapi yang jelas di sini itu meminta doanya. Adapun kalian orang mati tidak bisa dimintai doa atau tidak menurut kalian, itu terserah Anda ya. Itu sudah menyangkut keyakinan diri kalian ya. Ya beginilah potret mereka, para ustadz-ustadz Wahabi dan para pengikut-pengikutnya ya. Kita bisa lihat memang mereka ini seperti inilah. Mereka itu sebenarnya mereka itu tidak tahu kebenaran aslinya, tapi mereka sok tahu. Terus kemudian karena mungkin entah ya rasa tidak suka, karena rasa sudah terlanjur benci ya, sudah terlanjur antipati dengan kelompok yang berseberangan dengan pemahaman mereka, akhirnya dikit-dikit mereka akan menuduh, oh ini sesat, oh ini mereka murtad, oh ini mereka kufur dan sebagainya. Jadi kita sudah melihat potret-potret mereka semacam inilah ya. Jadi saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.